Oke, selamat datang kembali channel YouTube Ruang Para Bintang. Kita akan kembali membahas soal persiapan di ujian SMA Taruna Kemala Bayangkara. Mudah-mudahan ini bisa membuat adik-adik kami semakin berlatih persiapan nantinya di ujian ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama. Which number should be removed from 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, dan 19 so that the average of the remaining numbers is 9.45. Jadi artinya yang mana yang harus dibuang dari angka 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, dan 19 sehingga rata-ratanya menjadi 9,45. Apakah 4, 9, 13, 17. Nah, jadi mengerjakan soal seperti ini tentunya pertama sekali kita cari dulu rata-ratanya. Jadi pertama kita rata-rata dari yang 12 bilangan ini, berarti kan jumlahkan dulu nih. Berarti pertama jumlahnya itu kan rata-rata, berarti jadi 1 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7 plus 9 plus 11 plus 12 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 dibagi dengan 12. Jadi totalnya ini, perhatikan kalau kita totalkan ini 4. 1 tambah 3 4 tambah 4 8 tambah 6 14 tambah 7 21 kemudian 30 41 kemudian 53 kemudian 66 kemudian 81 kemudian 98, berarti jadinya tambah 19 berarti 117 dibagi dengan 12. Maka kalau 117 kita bagi dengan 12 berarti sekitar 10 koma ya. 117 kita bagikan dengan 12. 9 koma ya, 9,75 ya. 9,75 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih, kalau kita buang yang option A, misalnya 4 kita buang. Berarti otomatis tinggal ngurangi aja, 117 kita kurangi dengan 4. Berarti ini 113. Nah, kita bagi dengan 11 karena udah kita buang. Nah, dari sini berarti ini aja masih 10 komaan ini, ya kan, karena 113 bagi 11. Nah, kalau B yang kita buang, berarti 117 kita kurangi dengan 9. Berarti sekitar 108. 108 dibagi 11 itu kalau kita buat 108 dibagi 11 itu masih 9,8. Nah, kalau C yang kita buang 117 dikurangi 13 berarti 104. Nah, ini kemungkinan ya. Kalau 104 kita bagi 11, nah ini jadinya 9,45. Nah, ini dia. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah option C. Itu yang harus kita buang supaya dia 9,45. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya kembali. Look at the picture. Nah, di sini ada 2 buah garis AB garis BC, 4 buah garis ya. Nah, tapi 2 buah garis sejajar yaitu AB sama CD. Nah, suppose katanya, berarti ini sejajar. Nah, berapakah nilai dari alfa tambah beta? 150 derajat, 140 derajat, 130 derajat, 120 derajat. Nah, jadi kita coba perhatikan. Di sini, adik-adik ingat, kalau ada misalnya, ada 2 garis sejajar seperti ini, misalnya ini garis K, garis L, maka di sini ada beberapa jenis, ada yang berhadapan, ada yang sehadap, ada yang berseberangan, itu harus kita ingat. Nah, dalam posisi ini, nah misalnya ini dengan ini, misalnya di sini 1 dengan 2. Nah, 1 dengan 2 itu namanya bertolak belakang, jadi sama juga besarnya.
Nah, tetapi kalau di sini 1, 2, 3, 4, di sini 6, 7, 8, 9. Nah, intinya kalau dia 2 dan 7 itu namanya berseberangan. Berseberangan berarti besarnya sama. Besar sama. Nah, itu berseberangan dalam 2 dan 7. Atau bisa juga 4 dan 6. Itu juga berseberangan. Dalam ya, kalau luar nanti yang di sinilah. Kalau ini kan tadi dalam. Kalau luar misalnya ini dengan ini. Nah, 3 dan 8 itu juga berseberangan. 3, 8, 1, 9. Juga berseberangan. Tapi berseberangan luar gitu. Nah, itu juga besarnya sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini posisinya di sini. Nih, contoh ini 70 kan. Berarti tentunya ini juga alfanya ini juga 70. Kenapa? Karena dia berseberangan. Nah, karena garis ini tadi kan ada pemotongnya nih, berarti jadi 70 derajat nih pasti. Kalau ini juga gitu. Ini 50, ini juga 50. Nah, jadi pertanyaannya apa? Alfa tambah beta jadi 120 derajat gitu kan. Jadi jawabannya pastinya option D. Oke, singkat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. There are 12 people in the room. 6 people are wearing socks and 4 people are wearing shoes. 3 people are wearing both. How many people are in their feet? 25, 17, 7, 5. Oke, jadi di sini bisa kita lihat katanya ada 12 orang dalam suatu ruangan katanya. 6 orang menggunakan kaos kaki dan 4 orang menggunakan sepatu. Dan 3 orang menggunakan keduanya. Berapa banyak yang tidak menggunakan keduanya, kira-kira gitu. Nah, jadi di sini kita lihat ini merupakan himpunan, ya kan? Nah, di mana kalau kita buat seperti ini, langsung aja kita buat gini ya. Nah, ini misalnya kaos kaki gitu ya. Ini sepatu. Nah, jadi totalnya tadi seluruh ini adalah 12 orang gitu. Nah, katanya 3 menggunakan keduanya, berarti 3 tengah-tengah. Yang menggunakan kaos kaki tadi 6, berarti tinggal 6 kurangi 3 berarti 3. Tadi 4 menggunakan sepatu, berarti tinggal 1, 4 kurang 3, 1. Nah, yang ditanya itu yang tidak menggunakan kedua-duanya. Nanti langsung aja. 3 plus 3 plus 1 plus X itu sama dengan 12. Jadi 7 plus X sama dengan 12, berarti X-nya 12 kurang 7 hasilnya 5. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Oke, seperti itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. How many zeros are there at the end of the number 100 factorial equals to 1, berarti 1 kali 2 kali sampai 100 gitu artinya ya. Berarti 21, 24, 26, 28. Nah, jadi artinya seperti ini. Berapa banyak angka 0 yang menjadi akhir dari bilangan 100 faktorial. Jadi 100 faktorial itu sudah dikasih tahu adik-adik ya. 100 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 sampai nanti dia kali 100 di ujungnya. Jadi yang ditanya itu berapa banyak angka 0 di belakangnya. Jadi ibaratnya kalau 120.000 berarti kan seperti ini. Nah, berarti ada 4 angka 0 di belakang kan. Jadi biasanya kalau kita menentukan di angka 0, berarti kita lihat biasanya muncul itu yang paling banyak itu kan
karena 2 kali 5. Ya, 2 kali 5. Saya contoh dari 1 sampai 10. Nah, kalau kita kalikan misalnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 misalnya. Nah, jadi nolnya itu kan ada di sini. Nolnya di sini ada, berarti 10. Nah, kemudian nanti dari faktor dari 10 ini kan hanya 2 kali 5. Nah, ini dia muncul lagi. Jadi 2 kali 5, 10. Kali 10 udah pasti nolnya di belakang 2 gitu. Nah, ya seperti itu dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang paling banyak jelas faktornya nanti faktor dari 2 kan. Kalau 2 pasti lebih banyak dari angka-angka ini, yang 5 yang sedikit. Nah, jadi kita buat aja. Berarti kita gunakan yang namanya fungsi scaling ya, fungsi scaling. Jadi kita buat untuk 100 faktorial itu bisa kita buat jadinya gini, fungsi scaling, fungsi floor ya. Ini namanya floor. Jadi 100 kita bagi 5 plus ya 100 kita bagi 25. Nah, ya kan? Jadi 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Nah, kemudian kalau 5 pangkat 3 nggak mungkin karena 100 dibagi 5 pangkat 3 itu nggak mungkin lagi ya. Nah, jadi berarti 100 bagi 5, nah, bilangan bulat yang kita buat langsung bulatkannya ke bawah, bukan ke atas ya. Kalau dia scaling baru ke atas. 100 bagi 5 berarti berapa itu? 20 ya kan? Plus 100 bagi 25 berarti 4. Nah, hasilnya ini berarti 20 plus 4. Maka jawabannya 24. Oke, itu dia untuk soal nomor 24. Jadi caranya seperti ini aja, lebih gampang. Nah, jadi kita cari faktor dari 10 ya, karena 10 yang bisa menghasilkan 0. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di sini. The value of 3, ya kan, the value of 3 tambah 3 per 5 tambah 3 per 50 tambah 3 per 500 tambah 3 per 5000 dan seterusnya adalah, nah, ada 3,88, 3,66, 3,35 ke 3,33. Nah, oke, baik, kita lihat. Jadi ini yang ditanyakan jumlahnya ini semuanya. Berarti kita misalkan lah S ya kan. Jadi ini pakai apa, SN ya. Nah, berarti 3 tambah 3 per 5 tambah 3 per 50 tambah 3 per 500 tambah 3 per 5000 tambah seterusnya gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau ini selalu menghasilkan nanti jadinya 10. Kalau yang di sini, kalau ini ya kan, ini kita coba buat ini berarti S tak hingga nih. Nah, berarti di sini bisa kita ambil untuk S itu dari sini 3 ditambah ini S tak hingga ya. S tak hingga. S tak hingga itu rumusnya apa? A dibagi dengan 1 kurang R. Nah, A-nya itu berapa? 3 per 5, sedangkan R-nya adalah 3 per 50 dibagi dengan 3 per 5. Jadi hasilnya 1/10. Jadi di sini 3 tambah 3 per 5 per 1 dikurang 1/10. Itu sama dengan 3 tambah 3 per 5 per 9/10. Sama dengan 3 tambah berarti 3 per 5 dikali 10/9 atau 3 plus 2 per 3 ya. 3 ditambah 2 per 3 berarti sekitar 3 tambah 0,666 lah ya, 66 seperti ini. Jadi hasilnya 3,66. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bisa diikuti. Semangat terus dan persiapkan diri kalian untuk ujian.